Halo teman-teman teknik industri. Pada video kali ini, kita akan membahas bab 7, sifat optik material. Melalui materi ini, kamu akan memahami bagaimana cahaya berinteraksi dengan material, bagaimana sifat optik diukur, serta penerapannya dalam dunia teknik dan teknologi modern. Capaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran bab ini adalah agar mahasiswa mampu menganalisis konsep optik, menerapkan pemodelan dan parameter optik, melakukan pengukuran optik, serta mengikuti perkembangan teknologi optik material terkini. Dengan pemahaman ini, kamu dapat mengaplikasikan konsep optik dalam desain dan analisis berbagai material teknik. Dasar-dasar optik. Dasar-dasar optik membahas bagaimana cahaya sebagai gelombang elektromagnetik berperilaku saat berinteraksi dengan benda. Kita mengenal 3 fenomena penting. Pembiasan, yaitu perubahan arah cahaya saat melewati 2 media berbeda. Pantulan, saat cahaya memantul dari permukaan benda. Dispersi, ketika cahaya terurai menjadi warna-warna berbeda karena panjang gelombang yang bervariasi. Pemahaman ini menjadi dasar bagi berbagai aplikasi seperti lensa, serat optik, dan sistem komunikasi berbasis cahaya. Sifat optik material. Sifat optik menjelaskan bagaimana material memantulkan, menyerap, atau meneruskan cahaya. Ada 5 sifat utama yang perlu kamu pahami. Transmitansi, kemampuan material meneruskan cahaya. Absorpsi, kemampuan menyerap energi cahaya. Refleksi, cahaya yang dipantulkan kembali. Dispersi, perubahan indeks bias terhadap panjang gelombang. Kekeruhan, yaitu hambaran cahaya akibat partikel di dalam material. Kelima sifat ini menentukan bagaimana material digunakan dalam perangkat optik. Parameter optik. Untuk menganalisis sifat optik, kita perlu mengenal beberapa parameter utama, yaitu indeks bias, perbandingan kecepatan cahaya di material terhadap di ruang hampa. Panjang gelombang, jarak antara 2 puncak gelombang cahaya. Transmitansi, persentase cahaya yang berhasil diteruskan. Absorpsi, bagian energi cahaya yang diserap oleh material. Reflektansi, proporsi cahaya yang dipantulkan. Dispersi indeks bias, perubahan indeks bias terhadap panjang gelombang. Parameter ini membantu kita memahami performa optik material secara kuantitatif. Pengukuran optik. Dalam pengukuran optik, berbagai alat dan metode digunakan untuk mengetahui karakteristik cahaya dan material seperti spektrofotometer untuk mengukur transmitansi dan absorpsi, interferometer untuk analisis interferensi, elipsometer untuk mengukur ketebalan lapisan tipis. Selain itu, pengukuran harus melalui kalibrasi agar hasilnya akurat serta diikuti analisis data untuk menginterpretasi fenomena optik secara tepat. Pemodelan optik. Pemodelan optik digunakan untuk memprediksi perilaku cahaya dalam sistem tertentu. Ada beberapa pendekatan yang digunakan. Model fisik menggambarkan komponen optik seperti lensa dan cermin. Persamaan Maxwell menjelaskan interaksi antara medan listrik dan magnetik cahaya. Metode elemen terbatas untuk simulasi numerik kompleks. Metode lintasan sinar untuk menghitung arah cahaya sesuai hukum pembiasan dan pemantulan. Dengan pemodelan optik, desain sistem dapat dioptimalkan sebelum dibuat secara fisik. Aplikasi optik dalam material teknik.
Konsep optik banyak digunakan dalam bidang teknik, contohnya serat optik untuk komunikasi berkecepatan tinggi, optoelektronika seperti LED dan laser, sel surya atau fotovoltaik untuk mengubah cahaya menjadi energi listrik, mikroskop optik untuk pengamatan material dalam skala mikroskopis, pemrosesan sinyal optik dalam sistem komunikasi modern. Dengan memahami aplikasi ini, kamu dapat melihat betapa pentingnya optika dalam dunia rekayasa. Perkembangan terkini optik material. Teknologi optik terus berkembang pesat. Beberapa inovasi terbaru meliputi metamaterial, material buatan yang mampu membelokkan cahaya dengan cara unik. Optik kuantum memanfaatkan sifat foton tunggal untuk komunikasi dan komputasi kuantum. Optik kecepatan tinggi mendukung transmisi data super cepat. Optik berbasis nanoteknologi untuk sensor dan laser skala nano. Optik dengan AI menggabungkan kecerdasan buatan untuk mengoptimalkan desain dan analisis sistem optik. Perkembangan ini membuka peluang besar di bidang fotonik dan teknologi masa depan. Demikian pembahasan kita tentang sifat optik material. Dari teori dasar hingga aplikasi mutakhir, bidang optika berperan penting dalam pengembangan teknologi modern. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan di akhir bab dan membaca referensi tambahan agar pemahamanmu semakin kuat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.